saja ini beliau saja tidak percaya kalau saya ini nabi, saudara. Bayangin coba. Dia tidak percaya dengan kenabian siapapun, saudara. Semua nabi, mau Daud, mau Abraham, mau Joseph Paulus, mau Muhammad, semua itu orang schizofren bagi dia pokoknya, saudara ya. Karepmu wis. Silakan Pak Tosi. Matur nuwun Mas Paulsang, Bapak Paulsang. Shalom Bapak-bapak, Ibu. Shalom saudara-saudaraku dalam darah Kristus. Terima kasih atas perkenannya saya bisa ikut berdiskusi di sini sambil ya sharing-sharing sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Sambil dodolan buku. Iya dong, jangan lupa. Saya promosiin bukunya ini harus beli Anda ya. Saudara-saudara harus beli bukunya ya. Bentar. Ya sambung Mas, lanjut. Sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau saya ngelantur, kan saya kan kalau ngomong kadang ngelantur, mohon diingatkan Bapak Paulsang. Kalau lagi ngelantur kan berarti wangsut lagi turun tuh. Saya kadang-kadang sering nggak terkontrol kalau ngomong, kadang-kadang ngelantur sana sini nggak bisa fokus gitu. Maklum, yang disebut kafir itu bukan non muslim gitu. Yang disebut kafir itu bukan non muslim. Jadi yang disebut kafir itu yang melawan kebenaran, yang melawan kedamaian, yang melawan toleransi dan sebagainya. Tetapi mengatakan orang-orang Kristen, Yahudi, Hindu itu oleh Nurholis Majid dikategorikan dalam bukunya Doktrin Islam Peradaban itu dikategorikan sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab itu bagian dari saudaranya kaum muslimin gitu. Jadi tidak ada tidak ada perkataan bahwasanya. Nah ini yang mungkin akan menyinggung kelompok-kelompok yang agak skriptural ya, agak literalis ya. Nah termasuk NU sendiri pada waktu itu tahun 80 belum bisa menerima itu. Bahwasanya non muslim itu bukan kafir gitu. Non muslim itu tidak kafir. Tidak ada orang kafir itu, orang Islam itu sendiri juga bisa kafir gitu loh. Nah itulah yang tidak bisa menerima ya. Jadi yang disebut kafir itu bukan berarti berlainan agama. Bahkan seorang muslim itu sendiri bisa disebut kafir karena dia kafaro itu artinya menutup diri. Kafaro yakfur, menutup diri atas kebenaran. Itu yang disebut dengan kafir menurut Nurholis Majid. Dan Mat Fauzi, cie. Sebentar, saya sambil siapkan ini ya. Saya mau siapkan buku beliau nih ya, saudara ya. Oh iya, beliau ini juga menjadi salah satu pengajar di Bible College kita, saudara ya. Salah satu mengajar tentang filsafat, saudara ya. Karena memang beliau basicnya dari filsafat dan budayawan, ya. Nah, nanti saudara jangan cerita tentang doktrin sama Ahmad Fauzi, saudara. Diguyu nanti, saudara ya. Beliau tidak percaya yang gitu-gitu, saudara ya. Beliau saja tidak percaya kalau saya ini nabi, saudara. Bayangin coba. Dia tidak percaya dengan kenabian siapapun, saudara. Semua nabi, mau Daud, mau Abraham, mau Joseph Paulus, mau Muhammad, semua itu orang schizofren bagi dia pokoknya, saudara ya. Karepmu wis. Silakan Pak Tosi. matur nuwun Mas Paulsang, Bapak Paulsang. Shalom Bapak-bapak, Ibu. Shalom saudara-saudaraku dalam darah Kristus. Terima kasih atas perkenannya saya bisa ikut berdiskusi di sini sambil ya sharing-sharing sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Sambil dodolan buku. Iya dong, jangan lupa. Saya promosiin bukunya ini harus beli Anda ya. Saudara-saudara harus beli bukunya ya. Bentar. Ya sambung Mas, lanjut. Sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau saya ngelantur, kan saya kan kalau ngomong kadang ngelantur, mohon diingatkan Bapak Paulsang. Kalau lagi ngelantur kan berarti wangsut lagi turun tuh. Saya kadang-kadang sering nggak terkontrol kalau ngomong, kadang-kadang ngelantur sana sini nggak bisa fokus gitu. Maklum schizofrenia rata-rata seperti itu ya, nggak bisa fokus. Ini udah bisa langsung Bapak? Langsung.
Halo? Ya, langsung. Oke. Akan Bapak Paul sedang tentang gagalnya Islam dan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sebenarnya saya menulis buku yang berjudul Gagalnya Islam di Indonesia itu sekitar tahun 2018. Itu merupakan refleksi atas ramenya Pilkada 2017 di Jakarta zamannya Ahok. Sebenarnya dimulai di situ saya. Kemudian saya merunut jauh ke belakang. Jadi refleksi itu dipicu oleh kekalahan Ahok dalam artian proses di besar-besaran 212 dan sebagainya tentang Pilkada 2017 itu. Dan saya tulis di desa Tambah Subur, Lampung Timur, dengan suasana malam yang seperti ini, ada suara suara jangkrik, ada suara sengau dan sebagainya. Dan saya merefleksikan sebenarnya 2017 itu duduk permasalahannya seperti apa gitu. Pilkada 2017 itu hanya sekedar cetusan kecil di mana di belakangnya ataupun nanti akan ke depannya akan menjadi lebih besar. Jadi saya merasa 2017 itu baru awal. Ke depannya lagi itu bisa lebih besar. Dalam buku saya itu menuliskan itu bahwasanya 2017 itu hanya pencetus saja. Bahwasanya peristiwa ini hanya merupakan pengingat, mengingatkan pada kita bahwasanya kelak bisa akan menjadi sebuah tragedi yang lebih besar daripada 2017. Entah tragedi seperti apa, nanti saya akan sedikit menjelaskannya kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya mengatakan gagalnya Islam di sini bukan sekedar gagalnya dalam artian seperti tulisannya. Saya sebenarnya waktu mahasiswa membaca bukunya Oliver Wright, judulnya Political Islam Failure, gitu. Kegagalan Islam politik. Gitu. Berarti karena zaman dahulu itu banyak para politisi yang begitu memanfaatkan sentimen Islam atau identitas Islam untuk digunakan sebagai sebagai kampanye politik, pemenangan politik dan sebagainya demi kekuasaan dan sebagainya. Mereka memanfaatkan sentimen atau identitas politik, Islam politik ya, Islam sebagai identitas keagamaan yang kemudian untuk meneguhkan, melegitimasi kekuasaan politik. Dan itu sebenarnya sudah diserang banyak ya, mulai dari Nurholis Majid, kelompok-kelompok liberal seperti Ulil Aqsa, kemudian jaringan Islam liberal termasuk dari Muhammadiyah, ada Buya Syafi'i gitu. Bahkan dulu Syafi'i Ma'arif itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Saya mengikuti Syafi'i Ma'arif itu semenjak tahun 80-an dengan membaca Panjimas, tulisan-tulisan beliau di Muhammadiyah, di majalah Muhammadiyah. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif memang waktu di akhir-akhir sekitar tahun 2000-an itu beliau mulai sadar bahwasanya keragaman, pluralisme, keanekaragaman dan sebagainya itu adalah keniscayaan, tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, beliau, tapi ternyata sebelum itu, beliau itu sebenarnya antipati dengan Nurholis Majid. Nurholis Majid dan Gus Dur yang sejak awal mulai dari 70-an, 80-an menggaungkan tentang terutama tulisannya beberapa renungan keagamaan untuk generasi mendatang. Itu kan sebenarnya Nurholis Majid itu memiliki pelikan ke depan, jauh ke depan, bahwasanya pluralisme, keanekaragaman atau kerukunan beragama itu menjadi semacam janus ya, dua wajah janus ya, bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi kutukan, bisa menjadi curse, juga bisa menjadi blessing gitu. Nah, yang dinyatakan oleh Nurholis Majid ini diserang oleh tokoh semisal Buya Syafi'i, Imam dan sebagainya.
Karena dianggap Nurholis Majid itu sudah dianggap keluar dari pakem, keluar dari ajaran Islam, keluar dari apa namanya teologi Islam, akidah dan sebagainya. Dengan berbagai penjelasan, contohnya lah Nurholis Majid menyebutkan sebenarnya Nurholis Majid itu mengatakan salah satunya yang disebut kafir itu bukan non Muslim gitu. Yang disebut kafir itu bukan non Muslim. Jadi yang disebut kafir itu yang melawan kebenaran, yang melawan kedamaian, yang melawan toleransi dan sebagainya. Tetapi mengatakan orang-orang Kristen, Yahudi, Hindu itu oleh Nurholis Majid dikategorikan dalam bukunya Doktrin Islam Peradaban itu dikategorikan sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab itu bagian dari saudaranya kaum muslimin gitu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada perkataan bahwasanya, nah ini yang mungkin akan menyinggung kelompok-kelompok yang agak skriptural ya, agak literalis ya. Nah, termasuk NU sendiri pada waktu itu tahun 80 belum bisa menerima itu. Bahwasanya non muslim itu apa bukan kafir gitu. Non muslim itu enggak kafir. Enggak ada orang kafir itu, orang Islam itu sendiri juga bisa kafir gitu. Nah, itulah yang tidak bisa menerima ya. Jadi yang disebut kafir itu bukan berarti berlainan agama. Bahkan seorang muslim itu sendiri bisa disebut kafir karena dia kafaro. Kafaro artinya menutup diri. Kafaro yakfur, menutup diri atas kebenaran. Itu yang disebut dengan kafir menurut Nurholis Majid. Dan herannya sampai sekarang kalau kita mengikuti Bahsul Masail di NU, mungkin terakhir kali tahun 2017 ya, ketika rame-rame mendekati pemilu 2019 kemarin, bahwasanya non muslim itu dianggap sebagai warga negara secara citizenship ya, secara warga negara. Jadi non muslim itu tidak boleh disebut kafir karena dia warga negara yang sah, membayar pajak, ikut menjaga kedaulatan NKRI, maka tidak layak disebut kafir. Tapi kalau secara teologis itu beda lagi. Sampai sekarang pun NU menurut saya masih secara tanda kutip menganggap non muslim itu bagian di luar Islam gitu. Walaupun kelompok-kelompok liberalnya yang sudah dewasa, yang seperti Ulil atau Yahya Stakuf sekarang, ataupun beberapa kelompok-kelompok yang sepuh ya, kayak Mbah dulu ada Khalil Bisri, sekarang ada Mustafa Bisri dan sebagainya. Jadi ini yang sampai sekarang itu masih menjadi batu sandungan dalam artian tekanan. Kenapa kelompok-kelompok yang sepuh, kelompok belum bisa mengarahkan masyarakatnya menuju apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, ini baru tadi Nurholis Majid yang dengan kaitannya dengan Buya Syafi'i ya. Karena saya tadi pesan oleh Bapak Paul Zhang tentang menjelaskan Buya Syafi'i. Berarti Buya Syafi'i sebelum meninggal beliau akhir 2000 berapa tahun 2000 ke belakang ya, ke depan, beliau itu terus seorang sekretaris. Buya Syafi'i seorang fundamentalis. Bahkan dalam wawancara beliau mengaku itu terlambat sadar gitu. Akhirnya di akhir-akhir hidupnya Nurholis Majid, Buya Syafi'i itu betul-betul menemani. Karena dia merasa dia telah meninggalkan saudaranya, karena dia belajar bersama dengan Nurholis Majid di Amerika, di Chicago gitu ya. Ambil PhD-nya di situ, pertama Amin Rais, ketiga di bawah bimbingannya Fazlur Rahman ya, seorang pemikir juga yang dari Pakistan. Jadi Buya Syafi'i itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ya, yang ramai di medsos itu, beliau sangat santun, dia berani membela Ahok gitu ya, berani melawan tokoh-tokoh fundamentalis ya, mengatakan yang paling jelas, kalau mayoritas muslim di Indonesia itu tidak mampu menciptakan suasana kedamaian, kerukunan, toleransi, itu dianggap mayoritas muslim gagal. Buya Syafi'i itu masih berkata bukan Islamnya ya, tapi muslimnya gitu. Karena para pemikir muslim mulai dari Nurholis Majid, Dawam Raharjo, Gus Dur ataupun Buya Syafi'i itu menganggap masih dalam kotak bahwasannya yang gagal dan
Islam, tapi kelompok muslim atau kaum muslimin yang tidak mampu menangkap spirit Islam, tidak mampu memahami kebenaran Islam yang sebenarnya. Jadi yang dianggap gagal itu bukan Islamnya atau mungkin institusinya, tapi yang dianggap gagal itu pengikutnya gitu loh. Nah, ini yang membedakan buku saya yang refleksi ini. Ini refleksi saya, kenapa saya menyebut gagalnya ini, gagalnya Islam bukan sekedar gagalnya pengikutnya ataupun tidak mampu memahami Islamnya, justru sebaliknya. Gagalnya ini itu secara inherent. Nah, bagaimana saya bisa mencapai semacam kesimpulan seperti itu? Kita akan mulai sedikit demi sedikit. Selama ini kita udah udah dikenalkan kok kalau Islam itu masuk ke Indonesia dengan basic penetration ya, dengan cara damai gitu. Dan ini sampai sekarang pun masih diperdebatkan apakah betul proses masuknya Islam ke Nusantara dulu itu betul-betul secara damai, tanpa pergolakan, tanpa konflik, tanpa perang dan sebagainya. Karena kalau kita membaca buku-buku sejarah yang established yang dikeluarkan negara, mungkin kita tidak akan menemukan unsur kekerasan dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Tapi kalau jenengan saudara-saudara mencari buku judulnya Mulyana itu ya, jadi runtuhnya bagi Anda kan mungkin sih berbeda, sehingga buku itu kemudian dilarang oleh 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 pemerintah pada waktu itu. Zaman Soeharto, bukunya Mulyana itu dianggap membahayakan karena mengatakan proses masuknya Islam itu kalau dikatakan secara damai itu adalah mitos, ya, mitos sosial. Atau kalau dikatakan oleh para akademisi dianggap menjadi mitos ilmiah. Kalau beredar dalam masyarakat disebut mitos sosial. Jadi tidak sepenuhnya yang seperti kita ketahui dalam buku-buku sejarah ya, yang diterbitkan oleh negara, bahwasanya masuknya Islam itu secara spesifik penetrasi. Bahkan sekelas Az-Zumardi Azro yang terkenal dengan punya jaringan ulama ya, disertasinya di Columbia University, Islam masuk secara damai, itu banyak buku yang sekarang pun sudah banyak yang mulai mengkantor ya, sudah muncul banyak. Saya mempersilahkan bapak teman-teman saudara-saudara sekalian bisa membaca itu sendiri. Nah, itu pertama. Kemudian setelah masuknya itu Islam, kemudian kita masuki proses kemerdekaan dan seterusnya, bisa menjadi mayoritas. Walaupun mayoritasnya itu bisa dikatakan memiliki berbagai faksi, ya, ada berbagai aliran. Yang kalau dipisah-pisah, saya mungkin menjadi 3 ya, kelompok moderat yang tengah, kelompok liberal yang agak ultra, ya, kemudian yang terakhir kelompok fundamentalis atau skriptural. Nah, ketiga kelompok ini dalam perjalanan bermasyarakat dan bernegara itu saling bergesekan, bahkan tidak saling bergesekan aja, sampai konflik gitu, sampai konflik. Jadi kelompok liberal dalam NU bersinggungan dengan skriptural dalam NU, moderat dalam NU juga bersinggungan dengan yang skriptural. Jadi di Muhammadiyah itu sendiri juga ada yang liberal, juga ada yang moderat, juga ada yang skriptural. Di NU juga ada yang liberal, ada yang moderat, juga ada yang skriptural. Itu pembedaan yang paling kasar ya. Jadi saya melakukan pembedaan secara kasar gitu. Nah, Islam sudah menjadi mayoritas di Indonesia. Islam menjadi penggerak ritus-ritus. Kalau kita lihat hampir setiap hari suara azan tidak pernah berhenti, bahkan keras kemana-mana. Sholat Jumat, kalau Jumat ramai sekali, jalan sampai macet. Apalagi kalau ritus Idul Adha, Idul Fitri yang nanti akan kita ketemui juga sangat ramai. Jadi setiap hari
nuansa-nuansa Islam itu sangat kuat merasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini kan menandakan bahwasanya seolah-olah, oh, berarti Islam berhasil dong. Anda, Mas Fauzi, berarti salah dong. Fauzi salah. Kok bisa disebut Islam gagal? Ternyata Islam sudah begitu masuk dalam sum-sum alam bawah sadar masyarakat Indonesia. Jadi, yang ingin saya kemukakan adalah, betul, Islam telah menjadi kehidupan sehari-hari, membatin, menyetubuh dalam kehidupan masyarakat. Namun, kalau kita melihat statistik, akan terlihat bagaimana begitu masyarakat Indonesia yang kebanyakan mayoritas Muslim itu, Islam itu rata-rata banyak sekali di bawah kemiskinan. Mereka banyak yang bodoh, uneducated, mengalami kerusuhan massal yang luar biasa. Pandangan mereka terhadap non-Muslim juga masih sangat masih sangat dangkal gitu, intoleran gitu. Kemudian penghargaan terhadap wanita juga sangat rendah, hak asasi manusia, ya, proses penghargaan terhadap, contohnya yang kemarin ramai, terhadap ras yang lain ya kayak Yahudi ataupun ras Tionghoa, mereka betul-betul mengalami konflik yang luar biasa gitu. Tidak hanya dengan non-Muslim saja, bahkan sesama Muslim itu sendiri juga mereka mengalami persinggungan, konflik yang sangat tajam. Nah, melihat itulah akhirnya menjadi paradoks. Kalau dulu orang Islam dianggap pernah menjadi imperium dunia pada zaman Khalifah Umayyah atau Abbasiyah, gitu, pernah menjadi imperium dunia, yang nanti saya kritik itu sebenarnya bukan karena Al-Quran, majuan zaman dulu itu bukan karena Al-Quran, atau impulsnya bukan Quran Sunnah, tapi ada faktor lain yang nanti akan saya jelaskan, di buku itu saya jelaskan, faktor apa yang menyebabkan Islam pada zaman dulu menjadi imperium dunia. Itu bukan karena faktor Quran dan Sunnah, gitu. Ada faktor yang lain yang justru kemudian diklaim sebagai dulunya imperium sangat besar. Nah, tapi kenapa sekarang di inferior gitu? Dia lihat negara maju yang mayoritas Islam apa ada? Kalaupun dikatakan ada, Iran lah paling maju sainsnya ya. Kalau Arab Saudi itu hanya memanfaatkan teknologinya saja, mereka mengambil saja, tidak memunculkan atau memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang paling tinggi itu sebenarnya adalah Iran, tapi Iran kan mengalami embargo. Iran juga tidak diakui Ahlussunnah wal Jamaah karena dia itu Syiah gitu. Nah, Iran ini sendiri yang paling maju seperti itu. Bagaimana negara-negara, apalagi kalau kita masuk di Afrika, negara-negara penghafal Quran seperti Somalia, negara-negara negara Afrika yang tandus itu kebanyakan miskin, kelaparan, tetapi kegiatan menghafal Qurannya tinggi sekali. Jadi ada paradoks antara klaim bahwasanya Islam itu tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bahwasanya Islam itu sempurna, rahmatan lil alamin, rahmat atau bagi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ini kan semacam klaim ya, semacam ideal-ideal, tipe-tipe ideal yang dikemukakan oleh Al-Quran dan kelompok Muslim untuk menunjukkan bahwa Islam itu begitu luar biasa. Tapi dalam kenyataannya, kenapa kemiskinan, kebodohan, buta huruf, rendahnya penghargaan terhadap wanita, gitu, amok massa, ya, contoh begitu mereka itu rentannya sinis sekali atau fobia terhadap Yahudi, gitu. Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu sendiri secara nyata di lapangan atau secara faktual mereka itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan, klaimnya seperti itu. Oh, kayak umpamanya Buya Syafi'i mengatakan, oh, Islam sekarang mundur. Itu
bukan karena Islam itu sendiri gitu. Seperti kalau ditanya seperti itu, Nurholis Majid pun akan menjawab seperti itu. Nurholis Majid kalau kita membaca buku-bukunya pasti akan menjawab, oh itu karena umat Islam yang belum bisa memahami Islam yang sebenarnya. Oh umat Islam yang salah mengerti terhadap makna Islam. Oh umat Islam yang belum bisa menangkap spirit Islam. Itu kelompok-kelompok seperti Buya, Syafi'i, atau bahkan Nurholis Majid, Gus Dur pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi saya berani melampaui mereka. Mungkin maaf saya terlalu lancang atau mungkin sombong. Tapi ya tidak apalah. Yang penting saya ingin berbeda. Saya berusaha berbeda dengan mereka karena saya memiliki tilikan ke depan. Bahwa kegagalannya itu atau kelemahan inferioritas Islam sekarang itu bukan karena tidak mampu menangkap Islam yang sebenar, tapi secara inheren dasar-dasar agama Islam itu ditopangkan pada landasan yang sangat lemah, rentan atas kritik, rentan pengeruntuhan epistemologis, rentan melawan logika umum, common sense, logika publik, melawan harkat kemanusiaan. Nah itu yang ingin saya kemukakan dalam buku Gagalnya Islam di Indonesia. Akan saya masukkan satu lagi yang mungkin ini tadi berkaitan dengan kejayaan umat Islam pada zaman dahulu. Selama ini kita mendengar zaman Habasyah didirikan ada perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah, House of Wisdom. Islam pada saat itu sangat maju. Islam bisa menaklukkan Persia, Yunani, Romawi, India, Mesir. Itu kan peradaban-peradaban besar semua. Yang jauh lebih tua daripada Islam. Bahkan setara dengan Cina mungkin peradaban. India kuno itu sangat tua. Mesir juga sangat tua. Jauh lebih tua ketimbang Yunani, Romawi. Gitu. Jadi, dan Islam mampu dengan tentaranya, dengan bahasa mereka itu penaklukan. Tapi menurut saya itu kolonialisme ya sebenarnya. Kalau Anda tidak mau masuk Islam, harus menyiapkan jizyah, pajak. Kalau tidak, ya macam-macam lah gitu ya. Jadi, mau tidak mau, negara-negara yang dikuasai oleh militer Arab Islam harus beragama Islam. Maka, orang-orang zaman dahulu yang ingin tenang, damai, maka mau tidak mau mereka harus mempelajari Islam, ya. Tunduk pada syiar Islam. Nah, pada zaman Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu sangat begitu dijunjung tinggi. Tokoh-tokoh yang sering kita ketahui kayak Ar-Razi, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibnu Khaldun, itu rata-rata semuanya bisa dikatakan 90% adalah non-Arab. Non-Arab. Mereka rata-rata ada orang Persia yang belajar tentang masa lalu Persia yang luar biasa besar ya. Peradaban Persia kan itu besar karena saingannya Romawi. Jadi saingannya Yunani. Jadi India kuno, matematika orang sering mengatakan itu berasal dari Islam. Itu sebenarnya berawal dari India kuno, konsep nol, sifar. Sifar itu bahasa dari suwung, kalau sana itu sifar mandala itu berasal dari India kuno. Sehingga kemudian diambil alih tokoh-tokoh matematika kayak Al-Khwarizmi menjadi konsep-konsep aljabar, aritmatik yang kemudian dikembangkan oleh Descartes. Gitu. Jadi ulama-ulama zaman dahulu atau para ilmuwan, kalau mereka ingin maju, kalau mereka ingin berkembang ilmu pengetahuan di kotanya, di daerah, mereka itu harus menjauh dari kelompok Quran dan hadis. Buktinya apa? Pusat-pusat pengetahuan pada zaman keemasan Islam selalu di luar jangkauan Mekah dan Madinah. Karena pusat-pusat pengajaran Quran dan hadis ada di Mekah dan Madinah. Maka kalau mereka ingin maju, mereka harus di luar penetrasi dari kelompok-kelompok Quran dan hadis. Kenapa?
yang banyak menentang para ilmuwan pada zaman itu justru kelompok-kelompok ahlul Quran wal hadis, kelompok Quran dan hadis. Jadi Ibnu Sina itu seorang dokter juga sekaligus filsuf, itu dikafirkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali dikafir. Ibnu Rus juga dikafir. Al-Hawari, Jabir bin Hayyan, penemu atom itu bukan Dalton tapi dulu Jabir bin Hayyan. Dia nggak mempelajari bagaimana dulu Jabir bin Hayyan itu dikafir-kafirkan, ingin maju, ingin mereka tetap subur dalam penelitian ilmu pengetahuan, yang mereka harus menjauh dari pusat-pusat studi Quran dan hadis. Karena yang menentang para ilmuwan ini yang dianggap kafir itu di luar Islam itu adalah orang-orang Quran hadis. Nah, rata-rata yang menjadi para ilmuwan juga pada zaman itu bukan kelompok Arab, bukan dari ras Arab, bukan dari orang gurun ya istilahnya. Karena peradaban gurun sangat tandus ya, peradaban yang sangat tandus, kering. Nah, para ulama-ulama ini, para ilmuwan-ilmuwan ini itu justru banyak Ibnu Sina dari Persia, Jabir bin Hayyan keturunan Uzbekistan. Jadi mereka itu ternyata kelompok-kelompok Arab. Kenapa? Pada saat itu orang-orang Persia, Romawi, Yunani, Mesir itu tertekan, merasa dikolonialisasi. Agar mereka terbebas dari kekangan itu, mereka mengaktualisasikan diri dalam wilayah pengetahuan yang itu jarang dijamah kelompok-kelompok Muslim Arab. Maka itu tidak akan ada di bukunya Marshall Hodgson ataupun Ernest Gellner ataupun Robert N. Bailey yang merupakan rujukan-rujukannya Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid. Jadi seandainya Nurcholish Madjid masih hidup, mungkin ya nggak tahu ya, saya kan hanya seorang pemikir kecil lah gitu ya. Jadi katanya Islam itu menjadi perekat yang menyambung peradaban luar sebelumnya, kemudian masuk ke Islam menjadi lebih besar. Jadi seolah penyambung nyawa peradaban dunia gitu. Karena Islam datang itu kan dia menguasai Persia, Yunani, Romawi, India, dan Mesir. Nah, peradaban ini yang kemudian diolah zaman dulu tuh, zaman Iskandar itu namanya Alexandria, itu kan Helenisasi ya, Helenisasi. Karena dominasi peradaban Yunani yang agak maju kemudian diwarisi Romawi. Nah, itu mereka berhasil mengaktualisasikan diri agar mereka terlepas dari inferioritas secara kolonial Muslim Arab. Maka kelompok-kelompok ini kemudian berhasil memajukan sains dan ilmu pengetahuan bidang biologi, fisika, waktu ini kimia lah, kimia Sinai ala bahasanya Jabir bin Hayyan. Jadi sains pada saat itu maju itu justru dari orang-orang non Arab, masih Muslim lah, karena mereka semua adalah di bawah kolonialisme Islam. Jadi mau tidak mereka harus beragama Islam. Tetapi sebab utama dari keberhasilan Golden Age pada waktu itu bukan dari impuls dari Quran dan Sunnah. Kalau teman-teman membaca bukunya saya lupa, Islam and Capitalism, saya lupa nama pengarangnya, saya lupa. Saya baca itu Islam gagal memunculkan kapitalisme pada saat itu. Termasuk Weber juga meneliti tentang Islam, tapi sedikit kebun meninggal. Jadi Islam berhasil mengakumulasi kekayaan, karena perang kan penjarahan banyak ya, banyak ghanimah ya, banyak rampasan perang. Jadi akumulasi kapital itu besar. Ternyata bagi Weber akumulasi kapital itu tidak cukup. Akumulasi kapital tidak cukup karena ada banyak faktor yang mendukung munculnya kapitalisme. Yang itu salah satunya adalah keteraturan hukum, iklim ilmu pengetahuan, ya, reorganisasi institusi-institusi kelembagaan yang kemudian korupsi, dan itu tidak mampu dilakukan oleh Islam, sehingga kejayaannya itu
yang mampu melakukan justru orang-orang non Arab ya, non Arab yang notabene dijajah atau dikolonial orang-orang Islam. Muncullah Ibnu Sina, Ar-Razi, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizm, Ibnu Khaldun. Mereka non Arab, sehingga keberhasilan mereka itu kemudian oleh sejarah, oleh para khalifah diklaim sebagai keberhasilan Islam. Inilah yang disebut dengan, ini kalau bahasa sekarang disebut klaim sepihak ya. Jadi jangan heran kalau sebenarnya sejak dulu sampai sekarang, ya mohon maaf, pencapaian Islam itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Itu bukan pencapaian Islam, itu pencapaian orang-orang yang dikolonialisasi, yang ingin self-actualize, mengaktualisasikan diri, sehingga mereka lepas dari kekangan militer Muslim Arab. Gitu. Yaitu kelompok peradaban Persia, Yunani, Romawi yang mereka itu dulu dijajah, akhirnya mereka kembali bangkit, dan itu besar gitu, akhirnya menjadi bagian besar dari peradaban. Nah, kemudian oleh para khalifah diklaim sebagai keberhasilan Islam. Nah, itu yang saya sebut sebenarnya kelemahan zaman sekarang. Contohnya di Indonesia, sholat Jumat ramai, ibadah-ibadah yang berbau berkhas nuansa Islam ramai, tidak pernah sepi, ritus-ritus, wacana-wacana, perbincangan, kata-kata, suasana, pakaian, dan sebagainya. Itu mayoritas Islam. Tetapi kenapa korupsi ada di mana-mana, korupsi juga makin hebat, ya. Kekerasan massal juga hebat, intoleransi, ya sampai kayak penganut gereja lah. Jadi itu hanya masalah buahnya saja, menurut saya. Hanya yang mungkin sampai kapanpun itu akan menunjukkan ya seperti itu, tidak akan pernah berhenti di mana-mana. Dan itu menjadi semacam hukum, menurut saya hukum sejarah, bahwasanya ada yang mengatakan ya gagalnya Islam itu bukan hanya di Indonesia meskipun mayoritas, tapi seluruh dunia. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika saya menuliskan buku itu ya, saya share ke teman-teman di Facebook, banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita ketahui dari itu? Gitu? Apa yang bisa kita ambil dari proses-proses itu? Itu mungkin nanti teman-teman bisa berdiskusi. Karena saya mungkin terlalu lama, mohon maaf. Terima kasih. Masih Bapak Zam? Oke, luar biasa. Serem kali ini. Sebentar nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.